Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini di bulan Ramadan yang barakah ini, Ramadan Karim ini, kita kembali berjumpa melalui TV MUI. Dan insya Allah kali ini tema yang saya akan sampaikan kepada para pemirsa di mana saya berada adalah bercinta atau bersahabat dengan Al-Quran. Cinta, sahabat itu adalah sesuatu yang di kalangan anak muda itu maupun orang tua itu sangat dikenal. Bercinta artinya bersahabat, berdekat. Nah, bagaimana dengan Al-Quran? Artinya kita dekat dengan Al-Quran. Ada model sekarang membaca Al-Quran itu dengan program yang namanya Fahmi Syaukin itu dalam waktu 7 hari itu bisa menghatamkan Al-Quran. Ada 7 hari. Misalkan kalau dimulai pada hari Jumat, berarti hari pertama dia memakai simbol-simbol. Maka simbol pertama itu memakai huruf Fa. Fa itu dimulai daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nisa. Itu terdiri daripada 4 surah. Kemudian hari kedua itu simbolnya adalah Mim. Itu dimulai daripada surah Al-Ma'idah, hidangan, sampai kepada surah At-Taubah atau surah Al-Bara'ah. Satu-satunya surah dalam Al-Quran tidak dimulai dengan basmalah, itulah surah Al-Bara'ah, itu surah At-Taubah. Pada hari kedua ini itu terdiri dari 5 surah. Berikutnya pada hari ketiga simbolnya adalah huruf Ya, hari Ahad, yaitu dari surah Yunus sampai kepada surah An-Nahl. Ya, An-Nahl itu ya lebah menghasilkan madu manis. Termasuk Al-Quran ini bercinta itu manisnya itu. Jadi ini hari ketiga ini terdiri daripada 7 surah. Kemudian hari keempat itu simbolnya adalah huruf Ba. Itu dari Bani Israel atau Subhana, pertengahan Al-Quran, persis juz ke-15 itu sampai pada surah Al-Furqan. Al-Furqan itu artinya pembeda. Ya, Al-Farqu bainal haq wal batil, al-haram wal halal. Itu terdiri daripada 9 surah. Kemudian hari keempat itu huruf Sya. Sya itu dari Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara sampai surah Yasin. Itu terdiri daripada 11 surah. Hari ke-6 simbolnya adalah huruf Waw. Jadi As-Saffat sampai kepada surah Al-Hujurat. Itu 13 surah. Kemudian hari terakhir yaitu surah simbolnya adalah Qaf. Itu Qaf Al-Quranil Majid sampai kepada surah An-Nas. Itu terdiri daripada 16 surah. Al-Quran yang terdiri daripada 114 surah, kemudian 30 juz, lalu ayatnya 6.324 ayat. Itu kalau dijumlahkan itu, Imam Syafi'i pernah menerbitkan buku dan hasilnya adalah bahwa jumlah huruf dalam Al-Quran itu menurut Imam Syafi'i yang dihitung beberapa abad yang lampau itu, ketika itu belum ada komputer, apalagi namanya laptop, apalagi namanya kalkulator. Tapi dengan kejeniusan dan kecerdasan beliau dan kesungguhannya beliau bagaimana menemukan ilmu sampai disampaikan kepada kita itu, ternyata itu luar biasa. Jadi dan jumlahnya itu menurut beliau itu 1.027.000 huruf dalam Al-Quran. Jadi sekali seseorang itu menamatkan Al-Quran dengan sendirinya, dia telah membaca 115 surah, 30 juz, ayatnya 6.324 ayat, kemudian hurufnya 1.027.000, sangat luar biasa. Itu satu kali menghatamkan Al-Quran. Bagaimana misalkan kalau berkali-kali mengatakan Al-Quran, tentu luar biasa lagi. Dan itulah modal kita di dunia ini untuk menghadapi akhirat. Di mana hari-hari itu dikatakan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
pada hari kiamat itu tidak lagi artinya harta, kemudian juga tidak lagi artinya anak-anak, kecuali kita datang dalam keadaan biqalbin salim, dengan hati yang damai, aman, sejahtera, dan beriman kepada Allah Ta'ala. Karena salah satu modalnya di dunia ini adalah bercinta dengan bersahabat dengan Al-Quran. Saya ingin sampaikan perincian salah satu huruf yang terbanyak dalam Al-Quran menurut Imam Syafi'i adalah huruf alif. Huruf alif itu menurut Imam Syafi'i perhitungannya itu 48.740 huruf. Itu huruf alif. Jadi alifu tetong bagian alif kata orang tua dulu itu pakai-pakai. Kemudian lam itu 33.922 huruf. Jadi para pemirsa yang terhormat, yang terakhir yang paling sedikit hurufnya itu adalah huruf dot, itu 824 ayat. Nah, jadi pemirsa yang berbahagia, mari kita bercengkerama dengan Al-Quran, selalu membaca Al-Quran. Apalagi sekarang ini, alhamdulillah tanpa kita membawa mushaf, ada dengan perkembangan teknologi, dengan HP bisa kita mengaji di mana-mana, mengaji atau kita mendengarkan orang mengaji lewat MP3 itu misalkan. Jadi oleh karena itu kata Sa'id bin Sulaiman radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Quran, bukan nabi, bukan malaikat, dan kemudian lainnya. Jadi mari kita dekat dengan Al-Quran, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Yang terakhir saya akan sampaikan bahwa bersahabat dengan Al-Quran, maka nanti seseorang itu apabila telah meninggal dunia, di kuburnya nanti itu akan didatangi oleh seorang laki-laki yang cukup gagah, ganteng, dan cakap. Dan dia berdiri duduk di samping laki-laki itu, lalu dia berkata, saya ini adalah Al-Quran yang sering Anda baca di dunia, maka sekarang saya akan menemani Anda dan saya akan membentangkan permadani di tempat ini, dan kita akan bersama-sama, kita akan berpisah nanti setelah masuk surga. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.